Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di mata pelajaran administrasi farmasi. Baik, kali ini kita akan pelajari materi tentang pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas ya. Nah, untuk definisi puskesmas yaitu puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Wilayah kerja dibentuk kegiatan pokok puskesmas, yaitu kegiatannya adalah yang pertama kuratif ataupun pengobatan, yang kedua preventif ataupun pencegahan, nah yang ketiga promotif ataupun pelayanan, yang terakhir yaitu rehabilitatif ataupun pemulihan. Oke, untuk fungsi puskesmas yaitu yang pertama sebagai penggerak ya. Penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerja, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga, pusat pelayanan kesehatan, strata pertama meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Nah, untuk kegiatannya di puskesmas itu yaitu yang pertama untuk upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan, upaya kesehatan penunjang farmasi pelayanan kefarmasian ya. Jadi itu fungsi dan kegiatan dari puskesmas ya. Oke, berikutnya fasilitas pendukung puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa dan posyandu ya. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di puskesmas ya. Puskesmas pembantu, keliling, bidan desa dan posyandu. Kemudian kegiatan pokok dari puskesmas yaitu ada banyak ya, di sini ada 14 ya. Contohnya itu kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, pengobatan pelayanan, penyuluhan, kesehatan sekolah, keluarga lanjut usia, kemudian lab, pencatatan dan pelaporan informasi kesehatan, dan pembinaan pengelolaan obat tradisional ya. Nah, untuk pengelolaan obat di puskesmas yaitu pengelolaan obat di puskesmas merupakan rangkaian kegiatan puskesmas yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan obatnya. Tujuannya yaitu untuk pengelolaan obat di puskesmas yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan obat secara tepat dan rasional dan efisien ya. Jadi penggunanya dapat dikendalikan. Nah, yang pertama perencanaan ya. Perencanaan yaitu menyusun perkiraan kebutuhan obat yang akan datang. Kemudian perencanaan obat di puskesmas dilakukan setiap triwulan atau 3 bulan sekali agar memudahkan petugas kesehatan dalam menganalisis obat yang masih banyak dan sedikitnya. Jadi perencanaan di puskesmas yaitu direncanakan untuk ke depan ya, perkiraannya bagaimana dilakukan secara 3 bulan sekali. Kemudian tujuan perencanaannya yaitu untuk mendapatkan jenis dan jumlah obat yang tepat dan sesuai kebutuhan ya, menghindari terjadinya kekosongan obat, meningkatkan penggunaan obat secara rasional, dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Nah, ini tujuan dari perencanaan pengadaan obat di puskesmas ya. Oke, kemudian kegiatan pokok dalam perencanaannya yaitu yang pertama memilih jenis obat yang dibutuhkan dengan kriteria obat atau daftar obat yang tersedia, masalah logistik, harga obatnya, pola penggunaan obatnya ya. Untuk memilih obatnya dibutuhkan dengan kriteria seperti ini ya. Nah, yang kedua menentukan jumlah obat yang dibutuhkan dengan menggunakan 2 metode. Nah, metodenya ada konsumsi, metode epidemiologi. Nah, yang pertama konsumsi yaitu berdasarkan analisis data konsumsi. Nah, perbedaan farmasi pada tahun sebelumnya ya. Jadi bagaimana pasien-pasiennya itu mengkonsumsi obat. Nah, yang kedua metode epidemiologi yaitu berdasarkan pada data kunjungan pasien, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada ya. Jadi kegiatan pokok dalam perencanaannya ada 2 ya.
yaitu memilih jenis obat, kemudian menentukan jumlah obat yang dibutuhkan. Oke, lanjut. Kemudian kekurangan dan kelebihan metode konsumsi dan epidemiologi, yaitu kekurangannya data obat dan jumlah pasien sulit diperoleh ya. Ini tidak dapat dijadikan dasar mengkaji penggunaan obat, tidak dapat diandalkan jika kekurangan stok obat, obat berlebih atau kehilangan. Kemudian kelebihannya metode paling mudah, tidak perlu ada data epidemiologi, kebutuhan relatif konstan, kekurangan obat sangat kecil. Ya, ini untuk konsumsi, kekurangan dan kelebihannya. Kemudian untuk metode epidemiologi, kekurangannya itu membutuhkan waktu dan tenaga yang terampil, data penyakit sulit diperoleh, kemudian sistem pencatatan pelaporan variasi obat terlalu luas ya. Kemudian kelebihannya, perkiraan kebutuhan obat mendekati kenyataan atau sangat akurat, dapat digunakan pada program-program baru, dapat digunakan untuk perbaikan pola pengadaan tentunya. Nah, untuk pengadaan obat ya, pengadaan yaitu melaksanakan pengambilan obat di gudang farmasi sehingga obat berkualitas tersedia dengan jumlah, jenis dan waktu yang tepat ya. Jadi pengadaannya diambil ke gudang farmasi di kota ataupun di kabupaten ya. Nah, untuk langkah-langkahnya pengadaan yaitu memilih metode pengadaan obat, kemudian memilih pemasok obat dan dokumen kontrak, kemudian pemantauan status pemesanan dan penerimaan dan pemeriksaan obat ya. Itu langkah-langkahnya. Kemudian penerimaan. Nah, penerimaan obat bagaimana caranya, yaitu penerimaan merupakan kegiatan atau menerima obat yang diserahkan dari instansi yang lebih tinggi dan atau penerimaan pengembalian return obat dari instansi di bawahnya ya. Jadi penerimaan yaitu menerima obat yang datang dari gudang farmasi. Nah, itu bagaimana cara menerimanya ya. Setelah obat diterima kemudian disimpan ya, penyimpanan. Nah, memelihara mutu obat dengan memperhatikan yang pertama cara menyimpannya yaitu penataan ruangan ya. Ruangannya ditata semudah mungkin, kemudian kondisi ruangan yang kering, tidak lembab, ada ventilasi udaranya, kemudian lantai dari tegel, semen ataupun beralaskan kayu, kemudian pemindahan harus hati-hati ya, besar geser obatnya, kemudian antibiotik dalam wadah tertutup dan terhindar dari cahaya matahari, kemudian vaksin dan serum dalam wadah tertutup, terhindar dari cahaya matahari dan disimpan dalam lemari es ya untuk vaksin dan serum. Nah, untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab yaitu meliputi mempunyai ruang khusus atau gudang obat dan pelayanan obat ya, mempunyai pintu yang lengkap dengan kunci, mempunyai tempat penyimpanan khusus untuk narkotika ya. Jadi untuk obat-obat khusus ini terutama narkotika disimpan di tempat yang terpisah dengan lemari terpisah dengan pintu yang dikunci juga ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk memudahkan pencarian dan pengawasan meliputi pengaturan obat berdasarkan bentuk sediaannya, berdasarkan abjad dengan nama generik. Penyusunan obat memperhatikan tanggal kadaluarsanya ataupun cara penyusunan first in first out ya, ataupun PIPO. Nah, untuk distribusi ataupun penyalurannya yaitu menyerahkan obat ke unit pelayanan seperti puskesmas pembantu, puskes keliling dan unit-unit pelayanan kesehatan lainnya. Jadi penyebarannya ke sini ya, puskes pembantu, puskes keliling dan lainnya. Nah, faktor yang harus diperhatikannya dalam pendistribusian yaitu harus cepat, tepat, aman, sarana fasilitasnya ya harus diperhatikan. Nah, kemudian penyerahan obat dilakukan dengan cara gudang obat menyerahkan obat yang diterima di unit pelayanan,
Kemudian obat diserahkan bersama dengan formulir LPLPO atau laporan pemakaian dan lembar penerimaan obat ya. Jadi penyerahan obat dilakukan dengan dua cara ini ya. Kemudian penggunaan yaitu pemanfaatan obat untuk pasien yang sakit tentunya. Jadi penggunaan obat di puskesmas itu digunakan untuk pemanfaatan orang yang sakit ya. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan obat di puskes itu membuat catatan dan laporan untuk data usaha obat-obatan di puskes. Jadi catatan laporannya ditulis semuanya ya untuk obat-obatan yang ada di puskes. Kemudian macam-macam format pencatatan laporannya, yaitu yang pertama ada kartu stok, ada LPLPO tadi, kemudian buku catatan harian penerimaan dan penggunaan obat, kemudian buku catatan penerimaan resep, kemudian laporan obat rusak atau kadaluarsa, dan surat pernyataan obat hilang. Nah, ini cara pencatatan dan pelaporannya ya, macam-macamnya: kartu stok, LPLPO, buku catatan harian, catatan penerimaan resep, dan surat obat pernyataan jika hilang ya. Nah, kemudian sasaran pokok pencatatan obat di puskes yaitu terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan obat. Jadi tentu saja kalau format pencatatan ini dilakukan, maka akan terlaksananya tertib administrasi dan rapi ya. Kemudian tersedianya data yang akurat dan tepat waktu. Tersedianya data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian oleh unit yang lebih tinggi. Jadi jika ada permintaan untuk laporan, maka akan sangat mudah sekali. Nah, untuk pengawasan ya, pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen pengelolaan obat untuk menjamin keadaan kualitas obat, pencatatan, dan pelaporan yang baik, sehingga kebijakan organisasi yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Sekian video materi untuk perbekalan obat di puskes kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.